boom pariwisata kita di Kelungkung itu adalah di Nusa Penida sekarang ini. Ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, boom pariwisata itu bisa berdampak baik dan negatif. Prasarana dan sarana yang ada di objek-objek wisata itu seperti toilet, penerangan jalan yang bagus, sarana air bersih juga harus diutamakan karena itu adalah pilar-pilar penopang untuk pariwisataan. Jalan lingkar Nusa Penida itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata. Ya. Terutama untuk di Nusa Penida. Jalan yang menuju ke objek wisata itu seperti ke Kelungkung, ke Goyangan, belum diperbaiki secara maksimal. Masih banyak yang tanah belum ada aspalnya. Belum teraspal. Oleh sebab itu sekarang kita ini jangan melihat dari segi banyaknya turis yang datang, tapi kualitas yang kita suguhkan itu harus kita pikirkan secara betul-betul. Untuk Bapak Wayan Koster Bali yang telah memperhatikan Kelungkung khususnya dan Bali pada umumnya, itu segitiga emas itu adalah sangat bermanfaat sekali bagi kami masyarakat Nusa Penida, dan itu sangat bermanfaat sekali terutama bagi boat dan yang lain sebagainya. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu calon anggota legislatif atau caleg DPRD Bali dari Dapil Kelungkung dari Partai Hanura, Bapak Wayan Andra Septawan. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu. Ya, semua Pak Yan ini sudah bisa hadir di studio channel YouTube Hanura Bali Official di kantor DPD Hanura Bali. Pak Yan, kita ingin sedikitlah korek-korek ini Pak Yan sebagai salah satu bacaleg ya untuk DPRD Bali Dapil Kelungkung dari Partai Hanura. Saya dengar sebelumnya backgroundnya di PNS ya, pensiunan PNS. Mungkin bisa cerita sedikit. Kemudian kedua, baru kenapa Pak Yan ini tertarik bergabung ke Hanura dan maju tarung di Pileg 2024. Termasuk mungkin apa yang menjadi masukan atau perjuangan juga untuk Kelungkung, khususnya di sektor pariwisata mungkin, atau di kebudayaan dan sebagainya. Terima kasih Pak pewawancara. Background saya adalah PNS. Saya adalah putra asli Nusa Penida. Oh, Nusa Penida ya, asli yang tepatnya di Banjar Jurang Pahit, Desa Kutampi, Nusa Penida. Awal saya menjadi PNS adalah saya pertama-tama diangkat di Direktorat Jenderal Kebudayaan Pusat. Oh, di pusat. Ya, pusat, dan ditempatkan di Nusa Tenggara Barat. Oh, pernah di NTB, pernah di luar Bali. Selama 3 tahun. Oke. Udah gitu saya dipindahkan ke Taman Budaya Provinsi Bali tahun 1998 dan menetap diangkat sebagai PNS daerah Provinsi Bali tahun 2001. Itu dari pusat ke daerah. Karir saya di PNS pertama tahun 2006 saya diangkat sebagai Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali. Dari 2006 sampai 2017 saya dipromosikan sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang ditempatkan di Bangli. Itu selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sudah itu dipindahkan lagi karena UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali itu dibubarkan. Saya dipindahkan ke UPTD Museum Bali sampai tahun 2020 saya pensiun. Oh, berarti terakhir di UPTD Museum Bali ya. Berarti sebenarnya sudah sangat akrab dengan dunia kebudayaan ya, dunia permusiuman. Nah, ini sedikit saya ingin gali dari Pak Yan. Kelungkung ini kan sebenarnya potensi punya di sektor pariwisata, khususnya di Nusa Penida, daerah asalnya Pak Yan yang disebut-sebut sebagai telur emasnya pariwisata Bali atau pariwisata Kelungkung khususnya. Nah, dalam konteks itu apa yang mungkin menjadi tantangan termasuk untuk Kelungkung secara umum misalnya dalam konteks pariwisata atau mungkin dari sisi juga infrastrukturnya seperti apa? Terima kasih.
dapat kami jelaskan juga, mungkin bapak-bapak dan Sematon Klungkung sudah tahu di mana boom pariwisata kita di Klungkung itu adalah di Nusa Penida sekarang ini. Ya. Nah, tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini, boom pariwisata itu bisa berdampak baik dan negatif kan gitu. Ya. Nah, satu kita bicarakan aja yang negatifnya. Mungkin yang negatifnya itu karena boom ini sama dengan apa namanya itu dapat lotre gitu. Ya, kejutan lah. Ya, kejutan yang dapat lotre itu nantinya kita harus berhitung betul-betul ini biar tidak kebablasan. Ya. Artinya tidak kebablasan itu kan begini, nanti karena kita, masyarakat turisnya pasti datang ke Nusa Penida. Itu dampaknya yang tidak kita pikirkan, dampak negatifnya. Satu, umpamanya kita belum bisa menyediakan sarana prasarana yang cukup. Ya. Nanti itu akan berdampak terhadap penilaian para wisatawan itu. Ya, citra atau image lah. Ya, citra kita terhadap pariwisata. Oleh sebab itu, makanya saya menghimbau dan mengusulkan kepada pemerintah Klungkung terutama dan provinsi pada umumnya, karena pariwisata itu bukan untuk Klungkung yang ditangani untuk Klungkung saja, tapi kan juga provinsi yang punya pekerjaannya. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di objek-objek wisata itu, satu prasarana itu seperti toilet yang memadai, penerangan jalan yang bagus, sarana air bersih juga harus diutamakan, karena itu adalah pilar-pilar penopang untuk pariwisataan. Artinya pariwisata itu akan berdampak positif kalau ditopang oleh yang itu dasarnya. Kedua, perlu adanya penataan yang direncanakan. Rencananya biar bagus, biar tidak sembarangan. Seperti penataan objek wisata yang bagus. Bagaimana caranya biar objek wisata itu terus diingat oleh wisatawan yang sudah pernah berkunjung. Ya, berkesan loh. Ya, kesannya itu terutama kita pikirkan kesan untuk para wisatawan itu yang datang ke Nusa Penida. Kedua, sarana jalan saya lihat sementara ini baru ada tambal sulamnya. Ya, terus jalannya tambal sulam. Nah, tidak direncanakan secara khusus, umpamanya seperti dahulu ada wacana untuk membuat jalan lingkar Nusa Penida. Ya, jalan lingkar ya, itu sudah lama sekali. Sudah lama itu. Saya juga pernah tahu itu, bahwa pada waktu saya masih di provinsi itu ada sudah direncanakan jalan lingkar Nusa Penida itu, tapi rencana itu mungkin tidak bisa mulus jalannya. Nah, oleh sebab itu jalan lingkar Nusa Penida itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata, terutama untuk di Nusa Penida. Apa sebab? Jalan lingkar itu dibutuhkan, satu, nantinya dia sebagai sarana transportasi. Kedua, nantinya kita harapkan jadi destinasi baru. Jalan lingkar itu menjadi destinasi baru dia di dalam kepariwisataan Nusa Penida. Sebab melalui jalan lingkar itu dia bisa melihat laut yang begitu indahnya. Makanya itu sangat kita butuhkan sebenarnya. Mungkin nanti setelah Astengkare saya bisa menjadi wakil masyarakat Klungkung di DPRD Provinsi Bali. Mungkin itu yang saya utamakan nanti untuk kita bahas di forum Dewan lah. Ya, di forum Dewan. Kedua, sarana toiletnya saya lihat sekarang ini masih kurang sekali.
Sebab pengalaman saya sering ke luar negeri. Iya. Jauh sekali. Jauh beda sekali. Beda sekali. Pertama di Jepang, saya ke di Jepang itu, saya dulu di Jepang tuh toiletnya benar-benar biar kita tidur di sana nyaman sekali. Nyaman ya begitu. Yang itulah yang kita harapkan sebenarnya pembangunan infrastruktur itu. Itu toilet itu adalah vitalnya untuk pariwisata. Maka sebenarnya kesan pertama juga bisa dilihat dari bagaimana sebuah toilet di sebuah destinasi kan begitu juga. Iya. Kesannya itu, wih, toiletnya bersih. Yang lainnya bisa. Kedua, masih saya lihat seperti sekarang ini banyak jalan yang menuju ke pariwisata, ke objek wisata itu seperti ke kelingking, ke apa namanya tuh, ke Goyangan, dan ke tuh belum diperbaiki secara maksimal. Masih banyak yang tanah belum ada aspalnya. Belum teraspal. Padahal sebenarnya potensi atau menjadi daya tarik kan begitu. Iya. Itu kan waktu saya lihat, saya pulang ke Nusa itu botnya itu dipenuhi tuh. Lebih banyak dia daripada kita. Orang lokal ya. Iya. Oleh sebab itu sekarang kita ini jangan melihat dari segi banyaknya turis yang datang, tapi kualitas yang kita suguhkan itu harus kita pikirkan secara betul-betul biar kesannya, wih ini Nusa Penida Kelungkung baru ya. Nah itu dari sisi infrastruktur dalam konteks jalan dan juga toilet sebenarnya. Nah, tapi kan yang kita tahu salah satu juga yang dibanggakan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Pak Gubernur Bali, Pak Wetkoster, Gubernur kita sebelumnya, pembangunan pelabuhan segitiga emas. Nah itu kan juga menjadi akses transportasi menuju ke Nusa Penida, tidak hanya dalam konteks pariwisata tapi dalam konteks juga umat misalnya yang ingin sembahyang. Ini bagaimana Pak Yan melihat keberadaan pelabuhan segitiga emas, atau mungkin masih ada PR yang belum terselesaikan? Terima kasih untuk Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, yang telah memperhatikan Kelungkung khususnya dan Bali pada umumnya untuk transportasi laut menuju ke Nusa Penida. Itu segitiga emas itu adalah sangat bermanfaat sekali bagi kami masyarakat Nusa Penida, dan itu sangat bermanfaat sekali terutama bagi pelaku usaha bot dan yang lain sebagainya, transportasi laut. Transportasi laut. Akan tetapi mungkin yang ada di Nusa Penida dan Sanur itu memang saya lihat sangat produktif sekali. Tetapi yang ada di Bias Munjul itu sangat kita sayangkan. Mohon maaf Bapak Gubernur Bali, biar bisa nantinya dievaluasi lagi apabila nanti perencanaan pembangunan selanjutnya, agar studi kelayakannya itu bisa berdampak kepada khalayak ramai dan kemakmuran masyarakat secara umum. Makanya yang ada sekarang ini kita lihat segitiga emas, pelabuhan segitiga emas yang ada di Bias Munjul itu sangat tidak produktif sekali. Nah, maksudnya tidak produktif itu seperti apa kondisinya, Pak? Nah, kondisinya memang bagus, cuma peruntukannya sekarang, Pak. Peruntukannya, dan saya lihat yang mempunyai usaha-usaha bot itu enggan dia untuk parkir di artinya untuk tetap di sana di Bias Munjul, sebab sarana jalan, artinya di Bias Munjul itu kalau bisa dimanfaatkan secara maksimal, harus kita bikin jembatan permanen lagi. Sebab yang kita tahu kan hanya ada jembatan kuning yang kecil itu di sana. Nah, jadi mobilitas barang yang masuk ke Nusa Penida itu belum bisa diangkut secara maksimal. Harus secara manual dulu, artinya secara gotong-gotong gitu. Artinya itu kan juga memperlambat laju ekonomi itu.
Yang itu dan artinya saya kritisi sedikit keberadaan segitiga emas di Bias Muncul itu agar dievaluasi lagi atau secepatnya dibikinkan jembatan yang permanen yang menghubungkan Ceningan Lemongan biar nantinya mobilitas wisatawan dan barang dan jasa itu biar lebih bagus lagi, lebih lancar. Nah, tadi urgensinya untuk pembangunan jembatan itu atau untuk mengefektifkan yang di Bias Muncul seperti apa, Pak? Ya harus kita bangun jembatan yang gini, Pak, biar bisa dilalui mobil. Sekarang itu kan jembatan kuning itu kan artinya sepeda motor juga, artinya kita tidak layak itu dilalui. Bahkan sempat putus dulu kan? Iya, sempat bahaya. Cepat membahayakan. Makanya itu kan tidak mungkin itu dipakai untuk lalu lalang barang, apalagi untuk mengangkut barang, mobilitas barang. Ya, itu dah yang secepatnya diperlukan jembatan yang permanen apabila pelabuhan segitiga emas yang Bias Muncul itu bisa produktif. Oke. Nah, itu sudah menarik sekali masukannya untuk bagaimana mengoptimalkan keberadaan pelabuhan segitiga emas. Tapi juga satu hal yang menarik dari Kelungkung, selain infrastruktur yang sudah dibangun pelabuhan segitiga emas, kan ada pembangunan Pusat Kebudayaan Bali atau PKB di ex lahan galian C di Gunakse. Nah, selaku tokoh yang berkecimpung di dunia kebudayaan, kalau nggak salah Pak juga backgroundnya di seni ya? Ya. Kesenian, background pendidikannya. Ya. Nah, bagaimana melihat keberadaan Pusat Kebudayaan Bali nantinya untuk mungkin membangkitkan lagi kesenian yang ada di Kelungkung atau tadi karena Kelungkung adalah pusat kerajaan Bali zaman dulu, itu seperti apa? Nah, terima kasih untuk perencanaan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali itu sudah bagus sekali. Penataan lingkungannya saya lihat sudah bagus. Dan sekarang yang kita perlukan adalah untuk keberlanjutannya, keberlanjutan pembangunan yang ada di Pusat Kebudayaan Bali. Sementara dari masa pemerintahan Pak Wayan Koster di Provinsi Bali, baru saya lihat penataan tempat aja masih penataan sungai itu. Nah, itu memang sudah saya lihat sangat efektif sekali untuk menanggulangi banjir kan. Sekarang untuk pembangunan infrastruktur seperti tempat-tempat pegelaran, stand, ataupun tempat meeting dalam rencana Pesta Kesenian Bali atau yang lainnya, atau seni dunia kan sebagai pusat seni, itu harus infrastrukturnya harus betul-betul studi kelayakannya itu betul-betul harus dipikirkan biar bermanfaat, biar berguna. Nantinya saya lihat mungkin dari segi luas tempat wilayah lokasi Pusat Kebudayaan Bali itu yang ada di Kelungkung itu memang sudah memadai. Terutama kita lihat mungkin nantinya seperti yang dia ada di Art Center itu kan kita terkendala parkir tiap tahunnya. Parkirnya betul-betul kita terkendala sekali. Iya. Nah, dan sekarang kalau memang di Kelungkung akan terwujud, karena kita baru lihat penataannya aja. Itu sangat memungkinkan untuk kantong-kantong parkir yang banyak. Mungkin nantinya untuk mengangkut para penikmat seni, apresian kan gitu modelnya. Jadi mungkin disediakan shuttle bus untuk dari satu stage ke stage yang lain karena memang tempatnya luas begitu. Tapi dari segi penempatan stand harus dipikirkan betul-betul. Karena seperti di Art Center itu memang saya akui itu arsipnya memang betul-betul itu. Nah, itu pun saya dengar-dengar juga dulu
pada waktu Bapak almarhum itu Bagus Mantero itu yang merencanakan center pertama kali itu memang dapat di apa namanya dicemooh lah sama anggota dewan. Karena dilihat Ardi Chandra itu kan besar sekali. Itu dicemooh di mana dicarikan penonton. Tapi kalau kita pikir-pikir almarhum itu Bagus Mantero itu sudah berpikir ke depan. Visioner ya. Ternyata itu yang sekian luas itu juga kekurangan. Karena selama saya di Art Center itu, penontonnya terutama saat PKB kan, penontonnya melunak sampai naik dia ke apa namanya itu, ke Paduraksenya. Paduraksenya. Dan sekarang dengan pusat kebudayaan Bali yang begitu luasnya, kita harapkan nantinya penikmat seni itu nyaman, aman, dan dia bisa menikmati seni itu secara apa namanya santai dan bermanfaat untuk anunya apa namanya kesehatan itu sama dengan kita menumbuhkan kesehatan pikiran juga kan. Penikmat seni itu kan bagian refreshing bagi kesehatan mental. Itu dah. Mungkin kita harapkan seperti itu, dan pembangunan stage itu saya harapkan sangat terencana sekali. Oke. Kalau terkait dengan konteks terakhir Pak Yan, bagaimana harapannya PKB ini bisa juga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Klungkung? Artinya ketika ada PKB pembangunan begitu megah, orang nanti rame, ada event-event, tapi kan jangan sampai masyarakat lokalnya malah tidak mendapatkan dampak positif secara perekonomian dan kesejahteraan. Nah seperti itulah yang seperti kita ketahui yang sekarang ini kan memang dampak dari PKB itu sangat besar sekali terhadap perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil menengah itu kan. Karena di sana dia kita bilang lah itu eventnya cuma setahun sekali kan, setahun sekali. Dan untuk nantinya di pusat kebudayaan yang ada di Klungkung itu, saya harapkan masyarakat Klungkung itu menjadi ujung tombak, diberikan tempat untuk mengais rezeki lah di sana di tempat di pusat kebudayaan itu. Dan itu mungkin nantinya Pak Gubernur yang selanjutnya bisa membuat pergub atau perda untuk memayungi masyarakat lokal. Seperti itu. Dan dampaknya memang untuk perekonomian itu memang Pak, saya juga lihat alami di Art Center itu memang jadi sudah memberikan dampak nyata sebenarnya apa yang terjadi. Karena apresiasi masyarakat kita itu sangat tinggi sekali terhadap kesenian. Oke. Terakhir Pak Yan, kita belum singgung sedikit penegasan ini. Sebenarnya secara background, secara pemikiran luar biasa apa yang Pak Yan sampaikan, tapi penegasan kenapa pilihan Pak Yan maju ke DPRD Bali, dan apa mungkin pesan terakhir untuk masyarakat di jelang pemilu 2024? Pilihan saya untuk DPRD Bali itulah saya lihat saya mau perjuangkan apa dari kemauan masyarakat Klungkung, terutama apa yang dimaui masyarakat Klungkung, biar saya bisa bawa untuk dibicarakan di forum dewan di provinsi. Dan itu sangat bermanfaat, sangat artinya kita sebagai wakil rakyat itu bisa membawa aspirasi masyarakat itu ke forum Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dibicarakan dengan eksekutif. Bagaimana perencanaannya, bagaimana nantinya solusi-solusi yang akan diambil oleh eksekutif dan disetujui oleh anggota dewan. Harapan kepada masyarakat. Harapan kepada masyarakat. Kita tahu sekarang ini para caleg-caleg itu janji-janji saja yang
diberikan kepada masyarakat itu janji-janji hanya untuk mengais suara. Dan saya harapkan masyarakat itu pintar untuk memilah dan memilih mana janji palsu, mana yang akan berisi, itu harus jeli. Masyarakat itu saya harapkan harus jeli. Jangan baru dikasih umpamanya ada insentif apa-apa, kita mau itu cuma kita bisa nikmati sesaat. Ya. Dan untuk yang lebih jangka panjangnya kita tidak pikirkan. Oke. Pragmatisme yang seperti itulah saya harapkan biar bisa masyarakat kita itu bisa mengikis pragmatisme yang seperti itu. Yang kita lihat memang itu kan rahasia umum itu sudah jadi rahasia. Oleh sebab itu masyarakat, saya percaya kepada masyarakat kita yang sudah cerdas, bisa nanti memilah dan memilih mana yang betul-betul nanti membawa aspirasi, mana yang cuma memanfaatkan masyarakat dan lain sebagainya. Oke, luar biasa jelas pesannya. Jadi masyarakat sudah harus semakin cerdas dan tentunya yang paling penting adalah memilih dengan hati nurani, kan begitu Pak Yan? Iya, hati nurani kita. Oke, sukses semua Pak Yan. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Hanura Bali Official, sharing dengan kita pandangannya, gagasan untuk pembangunan Kelungkung. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya dengan tokoh-tokoh Bali, tokoh-tokoh Hanura yang lain. Salam hati nurani. Salam hati nurani.